padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Selasa 27 Agustus 2024. Doa dan renungan kita hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum memulai permenungan kita, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada seorang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis."
Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca tulisan-tulisan Santo Lukas di dalam Injil Lukas, di sana kita akan menemukan begitu banyak penyembuhan, mujizat yang diadakan oleh Yesus. Oleh karena itu, penginjil atau Injil Lukas di sini secara garis besar menceritakan tentang mujizat-mujizat, tentang belas kasih Allah bagi kita umat manusia. Di antaranya satu kisah yang baru kita dengarkan tadi tentang belas kasih Allah yang begitu besar, maka ia membangkitkan seorang anak muda dari daerah Nain. Anak muda ini seorang anak tunggal dan ibunya janda. Jadi entahlah bapaknya tuh meninggal mungkin sudah belasan tahun atau puluhan tahun, tidak tahu, tapi dikisahkan bahwa ibunya tuh sudah janda lalu sudah tua. Tetapi baiknya bahwa sudah janda tua tetapi hidupnya baik. Hidupnya disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Makanya dikisahkan bahwa banyak orang di daerah itu yang menyertai janda itu. Ini menunjukkan bahwa janda ini sungguh-sungguh baik. Mungkin pembawaan dirinya di sekitar situ, di masyarakat di Nain, sangat terkesan sehingga banyak orang yang selalu ada di sekitarnya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kisah tentang anak muda di Nain ini sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Setiap hari saya selalu membaca komentar-komentar dari para pendengar setia YouTube DKC Doa Kekuatanku Channel, dan di situ banyak saudara-saudari kita yang meminta doa untuk penyembuhan secara fisik. Ada yang sudah sakit lumpuh, sakit ini, sakit itu. Lalu ada juga yang meminta doa untuk anaknya supaya bisa lulus ujian, bisa dapat kerja. Lalu ada yang meminta doa untuk kebutuhan dalam rumah tangganya, mungkin ada percecokan dalam rumah tangga lalu meminta doa. Nah, saudara dan saudari, secara tidak kita sadar bahwa yang kita alami di dalam rumah tangga kita masing-masing, kita sedang menghadapi penderitaan sakit secara fisik. Nah, disitulah peristiwa janda tadi yang anaknya dibangkitkan oleh Yesus itu sungguh hadir, sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Hanya saja mungkin barangkali selama ini kita kurang menyadari itu. Tetapi sebetulnya kisah tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain itu bisa menjadi motivasi untuk kita. Mungkin kita yang saat ini sedang mengalami sakit secara fisik, kaki, mungkin ada yang sakit karena pembengkakan pada kaki, hepatitis, dan penyakit-penyakit lainnya, lumpuh, tidur berbulan-bulan belum bangun dari tempat tidur. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, di dalam situasi-situasi seperti ini, sekiranya kita sebagai orang beriman, kita percaya bahwa di dalam situasi saya seperti ini sebenarnya Tuhan punya apa? Tuhan punya rencana apa di dalam hidup saya? Maka mari kita bisa untuk melihat situasi-situasi itu. Jangan hanya melihatnya secara negatif. Waduh, saya sakit-sakit sekian, sudah
sangat lama belum sembuh-sembuh, minum obat ke dokter juga hasilnya tetap tidak ada perubahan. Jangan kita berpikir seperti itu, tetapi mari kita melihat itu sebagai bentuk cinta Tuhan untuk kita. Tuhan mencintai kita, makanya Tuhan memberikan penyakit itu. Tuhan mencintai kita, makanya Tuhan memberikan tantangan di dalam rumah tangga kita. Istilahnya begini Bapak Ibu Saudara-saudari, seseorang yang jatuh cinta, misalkan seorang cowok yang jatuh cinta dengan cewek yang sangat dia sukai, pokoknya sesuailah dengan tipenya dia, begitu kan. Dia jatuh cinta, tidak mungkin dia menghindar terus dari cewek itu, pasti dia akan pokoknya mengatur berbagai macam trik lah supaya selalu dekat dengan cewek itu, kasih perhatian, kasih ini, kasih motivasi awal seperti itu. Nah, sama seperti orang yang sedang jatuh cinta, falling in love. Begitu juga dengan Yesus. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan terpuruk dan terluka sekalipun, kita harus bersyukur bahwa disitulah Tuhan jatuh cinta dengan kita. Karena Tuhan jatuh cinta, makanya dia menghadirkan itu. Dia ada, dia sayang kita, dia mengasihi kita, dia mencintai kita, makanya dia menghadirkan itu. Dan tentu orang yang mencintai seseorang kan tidak mungkin ketika dia dalam keadaan luka, keadaan terpuruk, kecewa, itu dia meninggalkan orang yang dia cintai tadi, kan tidak mungkin. Sama seperti seorang yang jatuh cinta tadi, kan dia kan selalu berjuang untuk selalu ada, apalagi dalam situasi sulit, kan disitulah dia menggunakan kesempatan untuk bisa menunjukkan perhatiannya, cintanya. Nah, sama juga dengan Yesus Kristus. Yesus sangat mencintai kita di dalam hal-hal yang seperti itu, bukan di dalam situasi bahagia, sukacita, ketika kita dalam keadaan sehat, tidak. Justru ketika kita dalam keadaan terpuruk, sakit, disitulah Tuhan sangat mencintai kita, disitu Tuhan menyapa kita. Untuk itu saudara dan saudariku yang terkasih, sekiranya dari kisah Yesus membangkitkan anak muda di Nain hari ini juga bisa membangkitkan kita dari segala sakit, segala kelumpuhan hidup kita, kelumpuhan secara fisik maupun kelumpuhan secara psikis. Untuk itu saudara-saudari, mari kita tetap membawa seluruh hidup kita, sakit dan sehat kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang jatuh cinta kepada kita, dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah. Jamalah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau